Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran online kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan penyetelan celah katup pada mesin PPTI. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang cara penyetelan celah katup pada mesin bijang. Hari ini kita akan coba untuk melakukan penyetelan katup pada mesin PPTI DWC. Nanti yang kita gunakan adalah mesin Avanza seri K3. Alat yang kita gunakan adalah yang pertama kunci ring 17, kemudian kunci T, kemudian uler gig, ya, dan lembaran tabel untuk pencatatan dari SIM kita, ya. Jadi nanti kita tuliskan hasil pengukurannya pada tabel yang sudah kita siapkan. Oke, langkah pertama, ya, langkah pertama kita buka tutup cylinder head, ya. Berikutnya kita posisikan top, ya, kita posisikan top kompresi pada top 1, ya. Kita putar searah jarum jam, puli kita putar searah jarum jam sampai tanda titik pada puli bertemu pada titik top, ya, coakan top pada tutup cover dari timing chain. Ya, kita cek, ya, kita luruskan. Kemudian, ya, kita luruskan. Kemudian kita lihat posisi dari cam, ya, apakah posisinya cam ini menekan valve lifter apa tidak, ya. Posisi cam yang tidak menekan valve lifter itu menunjukkan bahwasannya dia sedang melakukan langkah kompresi. Jadi kalau cam in dan cam X nya tidak menekan valve lifter, ini menunjukkan bahwasannya silinder itu sedang melakukan langkah kompresi, ya. Kita lihat di sini, ya, ini seperti ini, ya. Valve lifternya bisa kita putar-putar. Itu artinya dia bebas, artinya tidak ditekan oleh cam, ya. Ini berarti sedang kompresi berapa? Ya, ini silinder 4, ya. Ini silinder 4, berarti kompresi 4, ya. Yang kita cari yang pertama adalah top kompresi 1, berarti ini kita harus putar lagi pulinya sebanyak 1 kali putaran. Oke, berikutnya kita cek lagi, ya. Kita cek cam posisinya tidak menekan lifter pada silinder 1, ya. Ini buktinya, ini bisa kita putar lifternya. Kemudian tanda titik, perhatikan tanda titik pada gear, ya, gear dari cam ini menghadap ke atas, ya. Perhatikan, ada posisinya menghadap ke atas, ya. Kemudian ini juga menghadap ke atas. Oke. Ini artinya sekarang pada posisi top kompresi 1. Oke. Berikutnya kita akan cek celah dari katup pada posisi ini pada top 1, ya.
pada top 1 nanti kita akan ukur celahnya ya. Ini di sini ya, silinder 1, silinder 2 dan silinder 3 yang bergaris hitam ini, itu yang kita cek ya. Kita cek celahnya, kemudian nanti hasil ceknya kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat ya. Jadi nanti kamu buat tabel dulu seperti ini ya. Kita namakan, berikutnya ada tabel C ya. Ya, ini kita namakan tabel C. Ini silinder 1, 2, 3, 4. Ini posisi klepnya, klep in dan X. Satu silinder ada 2 klep in ya. Ada 2 klep X. Berarti satu silinder ada 4 klep. Oke, sekarang kita lihat di mesinnya. Kita ambil fuller ya, kita ambil fuller. Oke, kita lihat katup in yang mana, katup X yang mana ya. Coba perhatikan, ini katup in yang mana, katup X yang mana. Kita bisa lihat dari posisi manifolnya ya. Ini adalah manifold in ya. Ini manifold in. Tandanya apa manifold in? Ini ada lubang injektor ya. Ini ada lubang-lubang untuk penempatan injektor. Ini menunjukkan bahwasannya adalah manifold in. Nah, sisi yang lain berarti manifold X ya. Ini berarti manifold X di sini. Itu artinya satu cam ini ya, cam ini adalah cam in ya. Kemudian ini adalah cam X, sehingga sisi ini adalah sisi klep in. Di sini adalah sisi klep X. Oke. Nah, kita ukur klep in silinder 1 ya. Celahnya standarnya adalah 0,15 sampai dengan 0,23 ya. 0,15 sampai 0,23. Ini untuk Avanza seri K3. Kemudian X-nya adalah 0,28 sampai 0,36 ya. Data ini saya ambil dari repair manual ya. Nah, nanti kita ukur celahnya antara ini sampai di sini ya, 0,15 sampai 0,23. Standarnya dia adalah 0,18 di sini adalah 0,31 dengan toleransi adalah 0,03 ya. Oke, sekarang kita coba ukur. Kita masukkan ke celah ini. Ini masih terlalu longgar. Kita naikkan dikit. Oke, ya. Ini. Kemudian sisi ini adalah 0,20 ya. Kita tulis. Ya, 0,20 cuman kita tulis 20 saja biar mudah penghitungannya. 0,20 berarti nanti kalau kita tulis 20 berarti 0,20 ya. Ini juga sama. Ya, kemudian kita lanjut pada klep X silinder 1 ya. Ini klep X silinder 1, kita ukur celahnya. Celahnya 0,28 sampai 0,36. Kita ambil 0,31. 0,31 ini kan jarang ada ya. Kita masukkan dulu 0,30.
kita masukkan ke sela-selanya. Nah, ini masih longgar, terlalu longgar. Ini juga longgar. Oke, ini 0,3 di 35 ya di sini. Ini juga sama 35. Oke. Nah, nanti kita ukur mana saja yang kita ukur celahnya ya. Ya, ini tidak kamu lakukan semua biar menghemat durasi ya. Jadi yang kita ukur adalah untuk top 1 ya. Ini silinder 1 ya. Kemudian X silinder 1, kemudian in silinder 2 ya. X silinder 3 enggak ya, tidak bisa kita ukur. Kemudian kamu ulang ya, yang diukur adalah in silinder 1, in silinder X silinder 1, kemudian in silinder 2, kemudian X silinder 3 ya. Jadi hampir sama dengan kijang kemarin ya, hanya saja posisinya sekarang yang beda. Nanti kalau sudah dapat pengukurannya, kita catat semua di tabel ya. Oke, berikutnya kalau stop 1 sudah selesai kita lakukan pengukuran ya, kita lanjutkan pada pengukuran pada posisi top 4 ya. Caranya bagaimana? Kita putar puli 1 kali putaran ya. Kita putar 1 kali putaran sampai tanda coakan di puli lurus dengan tanda top pada tutup rantai mesin ya, atau demikian. Oke, seperti ini. Kemudian mana saja yang diukur ya, mana saja yang diukur adalah kamera ini, yang diukur adalah sisanya dari yang tadi ya. Jadi yang diukur adalah in silinder 4, X silinder 4, in silinder 3, dan X silinder 2 ya. Kemudian hasil ukurnya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya, kita masukkan ke dalam tabel lagi. Oke, setelah kita mendapatkan angka hasil celah katup, langkah berikutnya adalah kita lakukan pembongkaran ya. Kalau ada celah yang tidak sesuai dengan spesifikasi, berarti kita harus lakukan penyesuaian labnya untuk menyesuaikan dengan standarnya ya. Untuk melakukan itu kita harus melakukan pembongkaran pada camshaft ya. Jadi nanti camshaft akan kita bongkar, kemudian kita akan ukur ya, dan kita akan cari, kita catat valve filternya ini nomor berapa atau ketebalannya berapa. Oke, pada kesempatan video ini tidak kita nampakkan untuk proses pembongkaran dari camshaft. Nanti akan kita tampilkan pada video yang lain ya. Langkah berikutnya kita akan melakukan pengukuran pada masing-masing lifter ya. Kalian bisa lihat ini ada lifter valve atau valve lifter sebanyak berapa? Sebanyak sejumlah valve atau katup ya. Nah, ini valve lifter ini nanti kita ambil ya, kita gunakan magnet untuk mengambil. Nah, yang perlu kalian perhatikan, diusahakan jangan sampai valve lifter ini tertukar posisi ya. Jadi kalau asalnya valve lifter itu berada pada
in silinder 1 pada posisi ini, ya dia harus nanti kembali lagi ke sini, ya, supaya nanti pengukuran kita itu sesuai dengan hasil perhitungannya. Nah, pada valve lifter ini kita lihat di dalamnya itu ada angka ya. Kelihatan angkanya? Ya. Ada angka berapa di situ? Ya. Di situ tertulis angka 46 ya. Angka 46 ini menunjukkan ya, atau artinya adalah ketebalan dari valve lifter ini itu adalah 5,46 ya. Jadi ini adalah dua angka di belakang koma, depannya 5 ya. Contoh kita ambil yang ini ya, ini coba di zoom, posisikan dulu. Nah, ini jelas ya, jelas tertulis 50 ya, tertulis angka 50 di situ. Nah, artinya apa? Ketebalannya adalah 5,50 mm. Jadi yang tertulis pada valve lifter ini adalah dua angka di belakang koma ya. Di depan komanya itu adalah angka 5 ya. Ini untuk Avanza ya, seri K3. Untuk jenis yang lain mungkin nanti kita lihat di repair manualnya. Nah, untuk membuktikannya, jadi valve lifter ini kan dia bergesekan dengan cam ya saat bekerja. Nah, karena proses pergesekannya yang sangat lama, maka lama-kelamaan valve lifter ini akan mengalami yang namanya keausan ya. Jadi yang asalnya tadi mungkin 5,46, kalau kita ukur dengan menggunakan alat ukur, kalau dia sudah aus pasti dia akan berkurang. Oke, kita coba ya. Kita ukur. Ini adalah valve lifter nomor 50. Posisinya biar pas. Oke, ini valve lifter nomor 50 ya. Oke. Coba kita ukur pada alat ukur, kita gunakan objek micrometer ya. Kita kalibrasi dulu, sudah sesuai apa belum. Oke, sudah ya, sudah kalibrasi. Oke, berikutnya kita coba ukur ketebalan dari valve lifter ini sekarang berapa. Tadi pada angkanya tertulis adalah 50 ya. Oke, jadi hasil pengukurannya menunjukkan bahwasannya ketebalan valve lifter ini adalah 5,49 ya, 5,49 mm ya. Yang awalnya valve lifter ini ketebalannya adalah 5,50. Dari mana 5,50 ya? Dari angka yang tertera pada valve lifter, tertulis angka 50, berarti ketebalan awalnya adalah 5,50. Karena pemakaian yang berlangsung lama, ini timbul keausan ya, sekarang ketebalannya berubah menjadi 5,49 mm berarti. Baik, sekarang kita akan lakukan pencatatan ya pada semua valve lifter yang ada di mesin ini ya. Tadi kan di awal kita sudah mengukur celah valve pada semua valve yang ada di sini ya. Sekarang kita akan ukur, kita akan catat berapa valve
nomor valve filter yang ada di semua silinder ini ya. Oke, kita ambil satu-satu, kemudian kita lihat nomornya, kemudian kita catat di tabel ya. Ini adalah silinder 1 in ya, ini 46 ya, catat 46. Kemudian kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi ke posisinya ya, kita kembali lagi ke posisinya satu-satu saja supaya nggak tertukar ya. Kemudian kita cek 50, kita tulis 50 seperti ini. Oke, berikutnya semua in kita catat dulu semua ya. Oke, di sini 56 ya. Kemudian X ya, X silinder 1 44, dan X silinder 1 juga 40. Ya, jadi semua sudah kita lakukan pencatatan pada semua valve filter yang ada di mesin ini. Hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, langkah berikutnya ya, kita akan menghitung bagaimana cara kita memilih valve filter ya. Jadi setelah kita mendapatkan celah katup atau celah kelep, kemudian kita sudah mendapatkan nomor dari valve filter yang ada di mesin yang mau kita setel, langkah berikutnya kita akan menghitung untuk memilih dari valve filter supaya celah katup itu standar. Untuk melakukan perhitungan valve filter yang kita pilih, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi rumusnya adalah untuk intake ya, A sama dengan AB ditambah C dikurangi D ya. Kemudian untuk exhaust sama A sama dengan B plus C dikurangi D atau ABCD ya. Ya, atau ABCD. Nah, apa itu A? A itu adalah ukuran valve filter yang dipilih. Kemudian B apa? B adalah ketebalan valve filter yang dilepas. Kemudian yang dilepas atau yang diganti ya, ketebalan valve filter yang dilepas atau yang akan diganti itu B. Kemudian C adalah pengukuran celah katup atau valve clearance ya. Kemudian D adalah celah standar untuk katup in ya. D adalah celah standar ya untuk katup in, itu celahnya 0,18. Kemudian D untuk celah katup X adalah 0,31. Ya, ini nanti tergantung dari kendaraannya, nanti bisa dilihat di pedoman reparasi masing-masing kendaraan. Ini angka ini saya ambil dari repair manual Avanza seri K3. Nah, setelah kita sudah mengetahui rumusnya seperti ini, langkah berikutnya ya, kita masukkan
seluruh hasil pengukuran kita ke dalam tabel ya. Jadi kan di awal tadi kan kita sudah membuat tabel. Nah, kita buat tabel seperti ini lengkap ya. Jadikan satu lembar. Kemudian kita tulis hasil ukur kita tadi, ini C ya. Tabel C itu apa? Hasil pengukuran celah katup ya. Ini hasil pengukuran celah katup. Kemudian B ini adalah valve lifter yang dilepas ya, nomor valve lifter yang dilepas atau yang diukur, atau valve lifter lama ya. Valve lifter lama ini kita tulis di sini. Kemudian A adalah valve lifter yang dipilih. Seluruh data pengukuran sudah kita masukkan ke dalam tabel ya. Jadi tabel yang atas ini adalah tabel tentang celah katup. Ini celah katup yang sudah kita ukur ya di awal tadi. Kemudian tabel B isinya adalah ini nomor valve lifter lama ya. Valve lifter yang dilepas atau mau yang akan diganti, ini valve lifter lama, ini nomornya sudah kita catat semua. Nah, sekarang berapa nomor valve lifter yang dipilih atau yang baru yang akan kita ganti ya, kita lakukan dengan perhitungan dengan rumus seperti ini ya. Kita lakukan dengan rumus seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat tabel ini ya, coba kita perhatikan mana saja yang celah klepnya yang sudah melewati batas standar ya. Oke, yang pertama kita lihat di silinder 1 di klep in, silinder 1 ini 0,20 ya. Jadi angka yang kita tulis di sini ya di tabel itu adalah angka di belakang koma semua. Jadi ini aslinya kalau kita ukur di fuller itu adalah 0,20. Cuman kita tuliskan 20-nya saja nanti supaya kita lebih mudah dalam melakukan perhitungan ya. Kemudian untuk valve lifter lama ini ya, ini nomor dari valve lifter yang lama. Nah, kita amati di sini yang melebihi standar ini, kita lihat ini masih dalam batasan standar ya. Celahnya kan kalau in 0,15 sampai 0,23 ya. Ini 0,20, ini masih dalam batasan toleransi atau dalam batasan celah yang diizinkan. Kalau kita lihat di sini 25 ya, 25, 30 lah, ini semua sudah di atas toleransi yang diizinkan. Kemudian yang di bagian X ya, semua X itu celahnya 0,28 sampai 0,36 mili ya. Ini masih dalam batasan standar. Kemudian I standar ya, ini juga melewati, ini masih dalam batasan standar. Nah, jadi nanti yang kita hitung sebetulnya yang kita perlukan penyesuaian ya, yang celahnya yang sudah di luar batasan standar. Ya, tapi kita lakukan semua perhitungan semua di sini ya, biar kita karena ini kita masih tarafnya pembelajaran di SMK, kita lakukan semuanya biar kita tahu nanti perhitungannya seperti apa ya. Nah, contohnya perhitungan seperti ini ya. Ini Pak Amul sudah berikan satu contoh perhitungan ya. Misal di sini kita ambil satu data ya, kita ambil di data ini. Di data ini ya, di data ini kita ambil di data ini, kemudian kita lakukan perhitungan di sini. Intake A ya sama dengan 56 ditambah 25 dikurangi 18 ya. Kemudian hasilnya adalah 63 ya, hasilnya 63. Kemudian exhaust ya, 46 ditambah 40 dikurangi 31 ya, hasilnya 55 ya. Nah, dengan demikian valve lifter yang dipilih untuk yang posisi di ini ya, ini nanti kita isikan di sini ya. Jadi tadi
hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 63 dan 55. Oke. Kita coba isikan di sini. 63 dan 55. Ya, ini kita lakukan perhitungan semua sehingga nanti kita bisa mendapatkan tabel lengkap seperti ini ya. Ini Pak Mul sudah lakukan perhitungannya semua di sini. Dari hasil perhitungan ya, kita sudah mendapatkan tabel seperti ini ya. Nah, yang kita lihat adalah tabel di bawah ini ya. Nah, tabel di bawah ini kita lihat pengganti atau valve liter pengganti dari valve liter lama ya. Jadi valve liter lama yang ukuran 46 kita ganti menjadi 48. Ini kalau dia sudah mencapai atau di luar batas range celah katupnya. Untuk ini kan masih dalam batasan ya. Jadi yang perlu kita ganti yang mana ini ya, nomor 25. Ya, ini di sini berarti ini 56 diganti 63. Nah, pilihan valve liter yang tersedia ya nanti disesuaikan. Kalau dilihat dari repair manual, pilihan valve liter yang tersedia itu seperti ini ya. Oke. Nanti setelah kita mendapatkan valve liter, ukuran valve liter yang baru ya, kita kemudian memasang pada klep mana tadi yang hasil ukurnya tidak sesuai dengan standar. Setelah dipasang, lalu kita pasang kembali camshaft, kemudian rantai timing, cover timing, dan kita tutup lagi dengan silinder covernya.